Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudaraku semua. Berbicara masalah dunia pertanian, tidak ada yang lebih tahu daripada seorang petani tulen. Kita tahu bahwa pertanian adalah segala usaha manusia di atas permukaan bumi yang berasal dari tanaman-tanaman dan hewan untuk kesejahteraan manusia. Allah mengumpamakan rezeki manusia itu dari sebutir benih. Di mana ini terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasalil ladzi ambatin hambata sab'ah sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu abbah wallahu yuhibbul liman yasha wallahu wasi'un alim. Apa kata Allah? Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir akan lahir 100 biji. Allah akan melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Orang bijak mengatakan, siapa yang menguasai pertanian dia akan menguasai dunia. Pertanian itu dalam arti luas. Ada pertanian tanaman pangan, hortikultura, ada peternakan, ada perkebunan, ada kehutanan dan perikanan. Saudaraku semua, mendengar program pemerintah yang dibungkus dengan namanya food estate, kami sebagai petani nggak ngerti sebenarnya apa itu food estate. Yang kami tahu integrasi pertanian atau pertanian terpadu. Saya Suryanto, wakil ketua gabungan kelompok tani Sumber Alam Makmur Jaya, dan sebagai koordinator dari 2 kelompok besar yang memiliki lahan. Gapoktan Sumber Alam Makmur Jaya memiliki lahan 4.000 hektar yang diperuntukkan untuk ketahanan pangan, terutama pajale yang merupakan program pemerintah. Bukan singkong. Ingat itu, catatan sekali lagi, bukan singkong ketahanan pangan itu. Padi, jagung, kedelai. Dan kami tahun 2017 telah memperoleh itu seluas 4.000 berdasarkan peraturan Kementerian Kehutanan nomor 83 tahun 2016. Ini bagus program Presiden. Bagus, positif bagi para petani untuk meningkatkan produktivitas dengan cara ekstensifikasi. Ini perluasan areal. Begitu juga di tahun 2022 yang merupakan keterlanjuran dari Undang-Undang Omnibus Law Pasal 110A dan Pasal 110B, kami memperoleh 8.000 hektar untuk perkebunan, untuk ketahanan pangan. Akan tetapi ketika dengar food estate ini, kami bertanya. Kami lakukan diskusi di antara ketua-ketua kelompok tani. Kami ada 17 kelompok dengan jumlah lebih kurang 1.400 kakak. Bayangkan itu. Bapak Presiden, Bapak Menteri Pertanian, Bapak Menteri Kehutanan. Kami mengucapkan terima kasih atas alokasi lahan yang telah diberikan kepada Gabungan Kelompok Tani Sumber Alam Makmur Jaya dan Koperasi Muara Abadi. Di Koperasi Muara Abadi itu ada 2 kelompok tani. Di Gapoktannya ada 15 kelompok tani. Terletak di Kelurahan Batu Tritip, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Provinsi Riau.
Alangkah sayangnya SK yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan, diketahui oleh Menteri Pertanian, diketahui oleh Menteri PUPR, diketahui oleh Menteri Dalam Negeri, diketahui oleh Menteri Daerah Tertinggal, diketahui oleh Gubernur Riau, diketahui oleh Wali Kota Dumai, hanya mengeluarkan lahan itu, dan ini tidak pernah dibicarakan baik di tingkat daerah, provinsi, apalagi pusat. Bagaimana mengembangkan kawasan yang ini untuk ekstensifikasi. Ini belum kita bicara intent, baru extend, membuka kawasan pertanian yang lebih luas untuk meningkatkan produksi melalui ekstensifikasi. Mendengar program food estate kami bangga, Pak Menhan, Bapak Presiden, karena ada alokasi anggaran. Bapak nggak usah payah-payah mencari lahan, cukup klik kawasan perhutanan sosial yang diperuntukkan untuk ketahanan pangan. Nggak repot Pak Prabowo. Tempat kami ada 3.000 hektar. Tapi jangan tanam singkong. Jangan bolak-balik program pertanian itu. Itu pajale, bukan singkong. Ingat, bukan singkong. Ya, apalagi anak singkong. Bukan, padi, jagung, kedelai. Nah, ada program kita swasembada pangan. Ada lumbung pangan yang akan kita capai 2045. Ingat itu. Mungkin Presiden juga yang memberikan alokasi lahan 12.700.000 hektar. 1,2 juta hektar diperuntukkan untuk ketahanan pangan. Apa lupa itu Pak Jokowi, yang telah dialokasikan ke beberapa daerah, termasuk kami yang paling luas. Kami sambut program food estate Bapak, tapi kami tak tahu bagaimana konsepnya. Orang-orang Bapak saja sendiri nggak ngerti tentang konsep food estate. Dulu Pak, namanya food estate itu integrated farming atau pertanian terpadu. Kami nggak tahu food estate itu untuk komoditi apa. Konsepnya nggak jelas. Analisa usaha yang dibangun nggak jelas. Untung Pak Prabowo, Bapak Presiden, bulan 4, kira-kira tanggal 15 sampai dengan 17 April tahun 2023 datang seorang profesor dari Jakarta, 2 orang Pak dari Jakarta itu, Profesor Hamka dan Pak Yoga. Saya bisa kasih nomor HP-nya, Bapak bisa tanya. Mereka katakan mereka datang ke tempat kami dengan nama food estate. Berdasarkan informasi waktu perkenalan, beliau adalah mantan dari Direktur Pertanian Nasional. Bangga kami Pak, yang akan mencanangkan lokasi kami 3.000 hektar yang saya sampaikan kepada beliau. Tetapi tak jelas juntrungannya. Tiba-tiba bulan 7 tahun 2023 ini datang kelompok gerombolan yang mengatasnamakan barangkali Pak, atas nama food estate programnya Kemenhan, yaitu PT Palma Pertiwi, tanpa membawa konsep, tiba-tiba masuk ke daerah saya, di kelompok saya, sambil membawa alat berat 8 unit. Mereka melakukan pemetaan memakai drone yang katanya perlu lahan 33.000 hektar dari Kemenhan, di mana pimpinan PT Palma Pertiwi itu untuk lokasi itu adalah Janter Manik. Awalnya saya diamkan,
Sebagai koordinator wilayah tersebut saya diamkan. Saya ingin tahu sampai sejauh mana mereka itu mengerti tentang pertanian ini sendiri. Kalau kelompok tani, ketua Gapoktan Tani saya itu hanya mengangguk-ngangguk siap untuk menerima, tapi mereka konsultasi dengan saya. Pada akhirnya saya tanyakan kepada Pak Jantermani, orangnya food estate dari Kemenhan, yang juga hadir seorang kolonel, Pak, namanya Edi Sucipto. Saya nggak tahu apa betul-betul itu ada, tapi fotonya ada sama saya. Juga datang dari Kementerian Kehutanan. Siapa orangnya nggak tahu. Saya tanya apakah Dirjen, Sesdit, Direktur, atau Staf, atau Kabid. Juga mereka bilang dari Dirjen, PSKL, dari Kementerian Dalam Negeri. Seolah-olah ini penekanan terhadap kami, seorang kelompok tani kami harus menjalankan ini. Tapi ketika saya tanyakan, konsep apa yang kalian bawakan? Food estate itu, mana surat kementerian? Jangan mentang-mentang punya senjata bekas. Kalian mau todong-todong kami seperti itu untuk tanaman singkong. Nggak berlaku, Pak. Pada Hang Tuah tidak berlaku hal-hal begitu, Pak. Bapak tahu, Hang Tuah, Hang Jebat. Nggak ada. Nggak ada takutnya, Pak. Ini orang pembohong semua. Konsep food estate itu tidak jelas. Saya coba tanya kepada mereka, di mana keberhasilan food estate? Tunjukkan ke saya. Tunjukkan ke kami, kelompok tani kami. Di Kalimantan, saya buka, saya searching. 0. Deforestasi terjadi di sana sekitar 600 hektar. Nggak sedikit itu. Oke, katanya, kata menteri, apa nama yang ditahan itu? Kimak itu. Dan dikorupsi di bidang pertanian itu. Yacin Limpo. Lempoh. Entah memang ditahan karena dia orang partai, saya nggak tahu. Tapi dia jelas ditahan. Dia bilang ada berhasil food estate. Sekarang saya tanya sama Bapak. Atau sama tim-tim Bapak TKN itu. Hadapkan sama saya kalau yang bisa menjawab. Keberhasilan secara ekstensifikasi atau intensifikasi. Numpang di lahan pertanian rakyat, mengalokasikan dana, itu namanya intensifikasi. Tapi kalau Bapak ekstensifikasi dari luasan 10 hektar menjadi 20 hektar, itu nama ekstensifikasi. Pertanyaan saya, Pak, kalau Bapak buka secara ekstensifikasi, kalau saya cerita lah, Pak, puluhan tahun kami ini di pertanian. Tanaman yang pertama itu kalau tidak cocok lahannya, tidak ada kajian. Kalau hanya hektar 2 hektar ya, Pak, 10 hektar. Tapi kalau udah ratusan hektar itu perlu kajian, studi kelayakan, sondir tanahnya, Pak. Ya, diambil sampel tanah, dibawa ke laboratorium. Itu yang kami lakukan, kami petani, Pak. Kami ini petani, kami tahu juga itu. Hidrogen potensialnya berapa? Yang cocok untuk tanaman ini, khususnya hortikultura dan tanaman pangan. Apa rekomendasinya? Nah, itu yang perlu kita lihat. Membuka kawasan pertanian itu perlu penataan water management, Pak. Dikaji kelayakannya, ada rekomendasi semua. Buka water management, pergudangan, perbengkelan upjanya, dan sebagainya. Nah, komoditi apa yang harus kita tanam? Tepat waktu musim penanamannya, tepat masa pemupukannya, penanggulangan serangan hama secara terpadu,
dan lain-lain dengan menggunakan mekanisasi. Gampang Pak diucapkan, sulit untuk dilaksanakan. Bagi Bapak yang nggak tahu apa-apa, punya program food estate. Kami seorang petani di Dumai ini bukan tak ngerti dengan pertahanan. Ada 3 konsep pertahanan untuk negara ini Pak. Satu adalah ketahanan di bawah konsep Bapak itu. Peralatan yang modern, senjata-senjata yang modern, pasukan yang terlatih, pimpinan yang kuat, kesejahteraan yang cukup. Peralatan modern Pak, bukan peralatan palsu, dipimpin jenderal bekas. Nggak masalah jenderal bekas jenderal, tapi tahu apa yang diinginkan di masa yang akan datang. Bangun Pak negeri sendiri pertahanan itu Pak, peralatan itu bangun. PT PAL katanya ada, PT Pindad ada, Dirgantara ada, itu yang dibangun Pak. Jangan hanya karena takut dengan negara tetangga, takut dengan negara yang lain. Dalam waktu 10 tahun ini tak ada Pak peperangan sebagaimana yang Bapak hayalkan itu. Tahun 2030 Indonesia pecah. Mungkin bisa pecah Pak kalau di tangan Bapak sebagai pemimpin. Ingat itu Pak, ingat itu. Nah Bapak ucapkan, itu kami catat, tahun 2030 akan pecah kalau Pak Prabowo jadi presiden. Itu hancur negara ini Pak, berkeping-keping. Kami di Riau ini negara yang kaya, negeri yang kaya. Andaikan Sultan Syarif Qasim itu masih hidup, dia menyesal menyerahkan Riau ini kepada Bung Karno Pak. Mungkin kalau Riau ini menjadi republik sendiri, kami punya pendapatan 1 tahun mungkin 1 miliar satu kepala keluarga. Tidak seperti sekarang Pak, kacau. Kemiskinan yang merajalela, kebodohan yang dipelihara. Dalam suasana seperti ini, dalam pemilihan presiden, miskin dan yang bodoh tuh bisa disogok. Tuh menurut kami seorang petani, Tuhan ciptakan secara terstruktur katanya seperti itu dan masif. Presiden Jokowi itu Pak, kalau ngomong A itu kebalikan. Dia bilang B, itu bukan B. Dia bilang Indonesia tidak impor jagung. Dikeluarkannya Perpres tanggal 1 Januari 2017. Ternyata impor terus bergulir. Tidak impor pangan beras. Saat petani-petani itu panen, impor pun berdatangan. Harga beras kami jatuh. Kami miris Pak, selama pemerintahan Bapak ini pupuk itu mahal dan hilang. Di zaman SBY dulu Pak, saya masih ingat zaman SBY 2010 itu Pak. Di tempat kami NPK, KCL, urea dan lain-lain itu masih di bawah 300. 150 per sak, 75 per sak, ada yang 200 per sak. Hari ini Pak di zaman Bapak 900, 800, 1 juta. Gila. Betul-betul gila. Negeri yang kaya tapi miskin. Miskin dalam arti apa? Miskin dalam berpikir.
Memang Bapak yang buat. Kalau negara ini Pak betul-betul dikelola dengan baik, kita betul-betul negara yang kuat. Jangankan Bapak 2 kali, 10 kali pun rakyat akan mendukung Bapak. Rakyat akan mendukung Bapak. Undang-undang itu bisa kita rubah. Kalau Bapak bisa sejahterakan dan beri keadilan. Andaikan ditambah 3 tahun lagi jabatan Bapak hari ini, saya jamin apa yang disampaikan oleh Prabowo, Indonesia akan pecah. Pecah Indonesia. Sajadi Sumatera menjadi negara Sumatera. Sajadi Sulawesi akan menjadi Sulawesi dan seterusnya. Konflik. Apalagi Bapak tumpuk hutang-hutang. Katanya Bapak mau berdiri di atas kaki sendiri. Pokoknya Bapak pembohong. Pak Prabowo, apa yang disampaikan Ibu Koni, Dr. Koni itu coba dijawab supaya kami ini masyarakat tenang. Benarkah anggaran persenjataan Pak Prabowo itu ribuan triliun, itu 7.000 sekian triliun? Berapa? 700 berapa itu yang disampaikan Ibu Koni itu? Saya tidak paham juga itu, tapi saya sekilas mendengar itu. Andaikan Bapak belikan kapal perang dibuat di PT PAL, kapal perang yang canggih Pak, maka dengan mengamankan laut, hasil laut, hutang yang dibuat Pak Jokowi itu Pak, 2-3 tahun bisa lunas. Bapak sebetulnya tahu ikan-ikan kita dicuri, dirampok oleh negara-negara tetangga, bahkan China masuk. Kenapa? Karena angkatan laut kita nggak ada kapal Pak. Coast Guard nggak punya. Kapal makan kapal Pak. Kan itu. Punya pesawat nak dibeli dengan alasan baru datang sekian-sekian. Biar aja baru datang sekian. Yang penting diplomasi dijalankan. Toh banyak negara-negara lain yang nggak punya pasukan, nggak ada perang-perang. Tergantung mulut kita Pak, harimau. Kalau mulut Bapak sama luar negeri seperti yang sekarang ini, dipukul tegak tuh Pak. Ya. Bukan hebat, caci maki itu. Emosi, menghilangkan kesadaran. Balik kita ke masalah pertanian. Andaikan pertanian ini betul-betul Bapak jalankan, Masya Allah, dunia mana yang tidak bisa kita pegang. Ekspor tanaman pangan kita akan meningkat, keluar, duit akan dapat, mata uang kita akan meningkat. Ini sekarang kita impor sebanyak-banyaknya, akibatnya mata uang kita hancur. Ingat Pak, Rasulullah itu ketika dia berumur 20 tahun, Pak. Apa Bapak nggak pernah baca? Katanya Bapak Islam. Ketika dia berumur 20 tahun, dia sudah melakukan ekspor ke 18 negara bagian. Maka dia jadilah pedagang sukses, pedagang yang kaya. Ketika dia sudah menjadi usia 25 tahun, dia jadi pengusaha besar. Itu contoh seorang pemimpin negara, Pak. Ini kalau kita banyak impor, semuanya impor, apa tak jatuh mata uang Pak? Kami ini yang petani tapi baca sekarang nih Pak. Kami diskusi sama anak-anak kami. Kami ini begini-gini Pak, 4 kali Pak dapat, hampir 7 kali dapat penghargaan dari Presiden SBY Pak. Dalam waktu 3,5 tahun. Saya buktikan bisa. Penghargaan kami, penghargaan Presiden SBY terhadap keberhasilan di dunia pertanian. Ada. Jadi apa yang bisa dibanggakan dengan food estate kita ini?
Konsepnya nggak jelas, komoditi unggulan tak jelas, komoditi andalan tak jelas. Wilayah unggulan di mana, wilayah andalan di mana. Nggak jelas, nggak ada konsep. Pokok duit sana kesini habis tanpa pertanggungjawaban. Ya bertanggung jawab pada orang-orang yang memeriksa, yang semuanya punya masalah. Takut. Ratusan hektar Pak tak berhasil. Bapak masuk penjara Pak sebenarnya. Pak Prabowo itu bisa masuk penjara. Kami petani itu berontak Pak. Ini saya mengeluh. Panjang nih Pak sebenarnya saya mau sampaikan ke Bapak. Masalah pertanian. Bahwa orang Bapak yang terbaik sekalipun bisa beradab. Jangan teori. Terima kasih.